Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, sudah saatnya acara webinar ini kita mulai. Perkenankan saya memulai acara ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri, saya Amanda Ayu Diasari, atau bisa dipanggil Ayu. Saya adalah MC dan sekaligus moderator yang akan membimbing jalannya webinar ini. Selamat sore Sobat Unkonvensional semua. Sugeng rawuh secara virtual di Jogja. Kami selaku tim Pusat Kajian Sumber Daya Bumi Non-Konvensional atau UGRG Fakultas Teknik UGM mengucapkan terima kasih atas kehadiran Sobat Unkonvensional semua pada webinar seri pertama dengan tema Exploration and Extraction of Critical Elements as Geoeconomic Resources, Current and Future Advancement. Kami mengucapkan selamat datang kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama, Bapak Dr. Insinyur Sugeng Sabto Surjono, dan kepada 3 pembicara kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, yaitu Bapak Lukas Doni, Bapak Himawan Bayu, dan Bapak Ferian Anggara. Juga kepada para Sobat Unkonvensional peserta webinar, yaitu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Ditjen Minerba KSDM, Badan Geologi, ISPG IAGI, LIPI, Batan, PSDM BP, PT Timah Pertamina, PT Bukit Asam, J Resources Nusantara, dan institusi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tak lupa kami juga menyapa Bapak Ibu staf pengajar dan teman-teman mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, yaitu dari UGM, ITB, UPN, Universitas Papua, Universitas Lampung, Universitas Jambi, Kyushu University, dan universitas lainnya. Terima kasih atas antusiasme dan kehadiran Sobat Unkonvensional semua. Sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, marilah kita memanjatkan doa terlebih dahulu, supaya acara kita diberikan kelancaran dan berguna bagi diri kita dan sesama. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Pada kesempatan ini, kita patut bersyukur diberikan kesehatan dan keselamatan untuk berkumpul secara virtual dan saling berdiskusi serta membagikan ilmu terkait dengan elemen-elemen kritikal di Indonesia. Sebelum diskusi dimulai, akan ada beberapa penjelasan teknis terkait diskusi kita nanti, yaitu yang pertama, peserta yang hadir dalam webinar ini wajib mengisi daftar hadir yang akan digunakan sebagai data pencetakan e-sertifikat. Link daftar hadir akan dikirimkan oleh panitia beberapa kali pada kolom chat. Yang kedua, pada akhir setiap presentasi akan ada sesi tanya-jawab singkat. Teman-teman dapat menulis pertanyaan pada kolom komentar yang nantinya akan dipilih panitia untuk dibahas pada akhir tiap sesi. Yang ketiga, peserta juga akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan sesi tanya-jawab secara komprehensif pada akhir acara, yaitu setelah presentasi dari Pak Bayu selama kurang lebih 20 menit. Dan yang keempat, apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, dapat ditanyakan kepada panitia via personal chat di Zoom, yaitu kepada Mas Aulia Agus, untuk dapat kami jawab. Dan yang terakhir, pada akhir acara juga akan ada pengumuman webinar sesi kami selanjutnya, jadi pastikan teman-teman mengikuti webinar ini hingga akhir acara. Begitu, nggih. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama, Bapak Dr. Insinyur Sugeng Sabto Surjono, selaku perwakilan dari Fakultas Teknik UGM. Kepada Bapak Sugeng, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu Dia, Amanda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia para panitia dan juga pembicara sore hari ini ada Pak Dr. Lukas Doni, Pak Dr. Bayu Petrus dari Teknik Kimia, Pak Lukas Doni dari Geologi, dan juga Pak Dr. Ferian dari Geologi. Juga saya lihat para peserta yang sangat senior ini. Saya tadi melihat sekilas ada Pak Awang Harun Satyana, kemudian ada Pak
Bagus Jayawardana dari Kalimantan. Ini ada juga dari sobat saya Pak Indra Perdana dan beberapa bapak-bapak yang lain serta peserta seminar semuanya. Ini tadi sekilas judulnya memang dalam bahasa Inggris, tetapi saya lihat pesertanya dalam bahasa Indonesia. Dan karena Mbak Ayu mengantarkan dalam bahasa Indonesia, jadi saya tadi sudah mempersiapkan untuk menyambut dalam bahasa Inggris anu aja, mohon izin kita pakai anu aja bahasa Indonesia saja. Nanti kalau peserta mau Pak Lukas Doni, Pak Bayu dan Pak Pak Ferian mau menyampaikan, mendeliver pakai bahasa Inggris, ya, monggo itu kebijakan panitia. Tapi saya karena hanya manut dengan MC saja, karena MC-nya sudah membuka dalam bahasa Indonesia, saya ikut saja. Jadi, pertama, atas nama Fakultas Teknik, kami mengucapkan selamat ya kepada bahasa Inggrisnya ini UGRG, Unconventional Georesources Research Group, atau Pusat Kajian Sumber Daya Geologi unkonvensional ya. Unkonvensional atau non-konvensional? Non-konvensional. Unkonvensional, Ji. Bahasa Indonesianya non-konvensional. Oh, non-konvensional, Ji. Non-konvensional. Yang saya melihat ini salah satu research group yang relatif baru sebenarnya secara resmi, karena ini kita SK-kan tahun 2019 kalau tidak salah. Tetapi kami melihat research group ini atau pusat kajian ini sudah cukup melangkah jauh, persiapan-persiapan yang dilakukan juga cukup baik. Nampaknya ke depan akan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ini sekali lagi atas nama Fakultas Teknik kami sangat mengapresiasi seperti ini. Bahkan kami yang saat ini di Fakultas sedang mendorong, endorse semua rekan-rekan yang giat meneliti untuk bergabung dalam yang namanya research group ini, menjadikan yang sudah dilakukan oleh UGRG ini sebagai semacam pattern gitu untuk bisa diikuti oleh yang lain, misalnya pattern-pattern terkait dengan kegiatan organisasiannya, kemudian pembuatan platform di web. Nah, ini saya pikir ini kita kemarin sudah minta izin kepada Dr. Ferian untuk ini bisa dijadikan pattern yang nanti research group yang lain itu bisa mengikuti. Ya, ini sekali lagi sukses untuk UGRG. Dan saya pikir UGRG sudah mempersiapkan banyak portofolio yang dicetak melalui flyer atau sudah mempunyai web resmi, dan sudah kita juga cantumkan linkkan dengan webnya fakultas, dan juga beberapa saya lihat sudah mempunyai sosmed sebagai bagian dari kehidupan yang sekarang, itu tidak bisa dilepaskan dari sosial media. Ada Instagram setidaknya, dan mungkin Facebook saya kurang tahu karena saya sendiri saya tidak mempunyai akun Facebook, jadi saya kurang tahu. Tapi kalau Instagram saya ada dan saya termasuk followernya. Jadi ini sudah cukup bagus. Karena saya yakin bahwa UGRG ini mempunyai komitmen untuk mengembangkan riset-riset di bidang di bidang energi, di bidang mineral, dan juga komitmennya di lingkungan. Kelihatannya itu yang menjadi cakupan dari UGRG. Ya, karena itu sebenarnya kemarin ketika UGM dalam hal ini Pak Rektor itu di-challenge oleh Pak Menko Maritim, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dalam pembukaan perkuliahan program pasca sarjana, apa yang bisa
dilakukan oleh UGM untuk menjawab beberapa hal terkait dengan penyediaan pada waktu itu, kalau tidak salah yang disebut langsung litium, tapi sebenarnya juga mineral-mineral yang lain itu saya harapkan nanti UCRG ini atau research group ini atau setidak-tidaknya tim-tim yang terlibat di dalamnya ini bisa kemudian merapatkan barisan untuk bersama-sama nanti memberikan jawaban terhadap challenging ini. Terhadap challenge ini kita bisa menjawab, dan sekedar informasi saja untuk teman-teman UCRG. Kemarin saya sebenarnya sudah mengemailkan portofolio ini ke Pak Wakil Rektor. Harapannya nanti kita bersama-sama di follow up. Tapi saya kemudian dikabarkan bahwa di sisi yang lain Pak Rektor sudah meminta juga ke beberapa personil secara langsung yang juga di bagian dari UCRG ini untuk kelihatannya juga dalam rangka menjawab itu. Oleh karena itu nanti saya pikir kita perlu sinergikan saja supaya nanti bisa menjadi lebih solid dan lebih komprehensif. Ya, jadi saya pikir itu selamat sekali lagi kepada UCRG untuk terus mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan rencananya. Ini harapannya nanti bisa membuka jaringan yang lebih luas, tidak saja di Indonesia, mungkin juga di seluruh dunia, untuk bekerja sama mengembangkan penelitian-penelitian terkait dengan eksplorasi dan juga mungkin eksploitasi mineral-mineral kritikal, ya. Saya kurang paham itu critical element ini apa, termasuk juga yang dimaksud dengan rare earth element. Saya tanya tadi sekilas critical element ya nantilah dengarkan saja Pak Lukas Doni mau ngendikan apalah, saya nanti insya Allah akan ikut sejauh saya bisa hadir, karena saya juga ada tagihan deadline, tapi insya Allah saya akan ikut. Sekali lagi terima kasih, selamat untuk UCRG. Mudah-mudahan nanti serinya ada berapa kali nih Mbak Ayu yang direncanakan webinarnya? Ada 4 Pak. Ada 4, oke. Semuanya di tahun 20 ya? Iya, untuk tahun ini ada 4. Nanti semoga kalau misal ada dukungan dari sobat-sobat unconventional semua ini, semoga tahun depan bisa dilanjutkan lagi series yang berikutnya. Siap, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, selamat menjalankan webinar. Di sini hujan deras, di Yogyakarta, di sekitar Mas hujan deras, mudah-mudahan hujan yang membawa berkah. Paling tidak listrik tidak padam sehingga nanti wifi-nya terganggu dan sebagainya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sugeng atas sambutan dan dukungannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan welcoming speech dari Bapak Dr. Varian Anggara, selaku Ketua dan Peneliti di Pusat Kajian Sumber Daya Bumi Non-Konvensional atau UCRG UGM. Bapak Herian adalah salah satu dosen muda di Fakultas Teknik Geologi UGM, tapi meskipun masih muda, memiliki semangat yang kuat dan segudang penelitian serta prestasi, terutama di bidang unconventional georesources. Kepada Bapak Varian, kami persilahkan. Terima kasih, Ayu. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas partisipasinya di webinar seri pertama yang kami adakan. Semoga Bapak Ibu sekalian tidak bosan untuk mengikuti webinar-webinar yang saat ini sedang marak dilakukan. Dan untuk seperti yang disampaikan oleh Ayu tadi, kita akan mempunyai 4 seri webinar, dan itu kita akan update di tiap akhir dari series webinarnya, dan kita akan posting di sosial media kami. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung share saja untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Apa sih Unconventional Georesource Research Group tersebut, dan riset-riset apa saja yang kita laksanakan saat ini dan akan kita laksanakan di periode-periode yang akan datang.
Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Baik, saya langsung saja sampaikan. Baik, Pusat Kajian Sumber Daya Bumi Non-Konvensional dalam bahasa Indonesianya. Jadi di virtual background Pak Sugeng maupun kami dan yang sudah kami share juga tertulis Unconventional Georesource Research Group. Dalam bahasa Indonesianya kami menyebut sebagai Pusat Kajian Sumber Daya Bumi Non-Konvensional. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng sebelumnya, pusat kajian kami relatif baru, berdiri tanggal 2 Januari 2019 sesuai dengan SK yang ada. Dan mungkin yang lebih penting di sini adalah kenapa sih kami menyebutnya sebagai non-konvensional. Jadi non-konvensional di sini terdiri dari dua hal. Yang pertama itu adalah komoditasnya yang non-konvensional, atau yang kedua proses ekstraksinya yang non-konvensional. Sebagai contoh misalnya, karena hari ini kita berbicara terkait dengan critical elements misalnya, rare earth element, logam tanah jarang yang sekarang sedang ngehit gitu. Selama ini kita tahu dan eksplorasi yang sedang digalakkan sumbernya dari hard rock monazit yang ada di PT Timah misalnya, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Lukas dengan sangat detail. Tetapi sebenarnya kita juga punya sumber-sumber non-konvensional yang lainnya. Misalnya apa? Dari fly ash dan bottom ash yang berasal dari batu bara yang sudah terkayakan rare earth elemennya. Itu contoh komoditas. Kalau yang kedua terkait dengan proses ekstraksinya, apa yang disebut sebagai unconventional di sini adalah proses ekstraksinya yang non-konvensional. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan acid leaching untuk beberapa mineral tertentu, kita coba menggunakan mikroba untuk melakukan ekstraksi tersebut dan beberapa hal yang lainnya. Semoga sedikit memberikan gambaran apa yang kami maksud terkait dengan non-konvensional di sini. Jadi ada dua hal, terkait dengan komoditasnya atau terkait dengan proses ekstraksinya. Nah, secara umum, cakupan research yang ada di non-konvensional, pusat kajian sumber daya bumi non-konvensional, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, meliputi dua hal, yaitu energi dan mineral. Fokus kami memang di non-konvensional, tetapi mau tidak mau kita akan masih bersinggungan dengan yang konvensional, kalau kita berbicara energi dan juga new and renewable pada saat kita berbicara energi. Sedangkan pada saat kita berbicara mineral, kita akan berbicara pasti akan ada yang bersinggungan dengan primary-nya, dan yang kedua kita akan berbicara di urban mine atau secondary di urban mine. Tetapi dari kesemua hal tersebut, dari dua topik besar tersebut, intinya adalah kami ingin melakukan eksplorasi dan proses yang berwawasan lingkungan, yang tujuan akhirnya adalah kita punya pengelolaan sumber daya bumi yang berkelanjutan. Itu poin utama yang ingin kami lakukan terkait dengan penelitian-penelitian yang kami lakukan. Sehingga pada saat kita berbicara secara holistik, secara komprehensif, riset-riset apa saja yang dilakukan atau keyword apa yang dilakukan terkait dengan riset di Pusat Kajian Sumber Daya Bumi Non-Konvensional, kita bisa buat menjadi 3 keyword utama. Yang pertama adalah total recovery, karena kita berbicara zero waste processing. Jadi kita mengambil semua yang ada dari proses ekstraksi mineral-mineral berharga kita. Sebagai contoh, balik lagi saya mengambil contoh batu bara misalnya. Pada saat kita punya thermal coal yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, kita juga akan melakukan penelitian fly ash dan bottom ash-nya yang selama ini dianggap sebagai limbah,
kita bisa manfaatkan sebagai apa sehingga yang kita sebut limbah tersebut akan menjadi resources. Mulai dari total recovery, zero waste, dan akhirnya keyword yang ketiga adalah circular economy. Jadi apa yang akan kita lakukan itu akan mendorong terjadinya circular economy terkait dengan pengusahaan mineral atau tambang-tambang kita. Itu latar belakang terkait dengan Unconventional Georesource Research Group tersebut. Nah, yang kedua, ini adalah milestone dan beberapa hal terkait dengan topik penelitian yang kami lakukan, termasuk ada beberapa mitra di dalamnya. Mungkin saya tidak menyebutkan secara detail, namun semua informasi ini dapat Bapak Ibu sekalian lihat di website kami yang sudah kami share juga di leaflet yang kami kirimkan. Di dalamnya ada topik-topik penelitian mulai dari mineral dan valuable elements, kemudian energi, lingkungan. Di situ juga ada list peneliti dan bidang keahliannya, termasuk publikasi-publikasi yang ada di dalamnya. Sehingga apabila Bapak Ibu berkenan untuk melakukan riset bersama terkait dengan topik-topik penelitian yang diinginkan, kami dengan senang hati akan membuka tangan. Mari kita bekerja sama karena tidak mungkin kami bisa melakukannya sendiri. Kami butuh kerjasama, kami butuh mitra sehingga kita bisa memajukan mineral, energi maupun sumber daya yang ada di Indonesia lainnya dengan tetap berwawasan lingkungan. Jadi kita bisa bekerja sama dengan aplikasi proposal bersama. Bapak Ibu sekalian juga bisa sekalian promosi sekarang karena ada Master by Research. Kalau PhD by Research itu sudah dari dulu. Jadi kita bisa, apalagi sekarang zamannya sudah online semua. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa misalnya punya topik penelitian di salah satu lembaga atau di salah satu Pemda itu, kemudian sekaligus mengambil S2 di UGM, kami juga bisa melakukan skema tersebut. Jadi banyak skema yang bisa terbuka terkait dengan kerjasama penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah, ini beberapa publikasi, saya nggak akan membahas lebih detail, tapi setidaknya betul kami didirikan secara resmi adalah 2019, tetapi penelitian kami setidaknya sudah mulai berlangsung sejak 2014, sehingga sudah ada beberapa paten, kemudian review artikel di jurnal, mulai dari Q1 sampai dengan Q4, gitu misalnya, dan beberapa proceeding. Jadi apa yang kami lakukan sudah cukup banyak dan bisa dicek di website kami. Ini salah satu contoh yang saya sebutkan di awal tadi terkait dengan unconventional energy resources pada saat kita berbicara terkait dengan penggunaan batu bara. Karena selama ini kita berbicara batu bara adalah untuk direct use, tetapi sebenarnya pada saat kita menggunakan batu bara sebagai sumber energi di pembangkit, ada limbahnya, fly ash dan bottom ash-nya, yang saat ini dikategorikan sebagai limbah B3. Sehingga pada saat kita mau menggunakan ada beberapa limitasinya. Tetapi sebenarnya apa yang kita sebut sebagai limbah tersebut bisa kita olah, dan salah satu karena menjadi topik hari ini, jadi salah satu yang bisa kita ambil adalah rare earth elemennya. Ada beberapa publikasi terkait dengan hal itu, nanti jika dibutuhkan bisa kami kirimkan, namun juga bisa dicek di website kami. Jadi sebenarnya limbah yang dalam tanda kutip kita anggap sebagai limbah hasil pembakaran batu bara, sesuai dengan keyword yang kami sampaikan di awal tadi, kita berbicara zero waste processing dan akan memberikan dampak ekonomi, circular ekonominya, sehingga apa yang kita sebut sebagai waste tersebut bisa kita rubah menjadi resources. Itu sebenarnya beberapa hal yang kami lakukan di pusat kajian ini. Ini hanya satu hal
dan banyak hal yang lainnya yang mungkin sekarang sedang menjadi isu juga, coal added value, peningkatan nilai tambah komoditas, yang sebagai bocoran ini akan kita angkat untuk webinar seri kedua. Jadi silahkan ditunggu posternya di akhir sesi ini. Ini adalah topik webinar kita yang ketiga nanti. Jadi tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, silahkan dicek website dan sosial media kami ini untuk melihat lebih detail terkait dengan Unconventional Georesource Research Group tersebut. Terima kasih dan selamat mengikuti paparan dari Dr. Lukas dan Dr. Himawan. Terima kasih, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferian atas sambutannya dan penjelasan tentang UGRJ UGM. Ini sepertinya di kolom komentar ada yang bertanya tentang website UGRJ UGM ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dapat mengakses website kami itu di alamat ugrj.ft.ugm.ac.id. Atau apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan email dari panitia semalam, itu ada link, nanti bisa diklik di situ untuk mengakses ke websitenya. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara kita, yaitu kita akan mendengarkan materi ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh beberapa peserta. Kita sapa dulu, mungkin selamat sore Bapak Lukas. Halo, selamat sore Mbak. Iya, sore Pak. Sehat? Ini jadi kami mendapatkan banyak feedback ini Pak pada saat pendaftaran peserta. Katanya, ya ada Pak Lukas Doni, gitu. Katanya mereka kebanyakan ini adalah mahasiswa-mahasiswa Bapak yang katanya sangat mengidolakan Pak Lukas, gitu Pak. Jadi udah pada kangen untuk mendengarkan materi dari Pak Lukas. Pak Lukas sehat nggih? Ya, alhamdulillah sehat. Iya, mungkin sedikit saya review profil dari Pak Lukas Doni Setiaji ini. Beliau adalah salah satu dosen dan peneliti juga di Pusat Kajian Sumber Daya Bumi Non-Konvensional dan merupakan pengurus bidang kajian strategis masyarakat geologi ekonomi Indonesia atau MGEI serta menjabat sebagai Faculty Advisor SEG UGM SC. Pendidikan beliau S1 di Teknik Geologi UGM, kemudian melanjutkan S2 di Mineral Exploration and Evaluation ITC Belanda dan S3 Economic Geology Kyushu University Japan. Beliau mendapatkan gelar insinyur dari Fakultas Teknik UGM dan insinyur profesional utama di bidang teknik kebumian dan energi dari Persatuan Insinyur Indonesia. Mantap sekali Pak Lukas. Mungkin ini sudah banyak yang tidak sabar ya Pak untuk mendengarkan materi dan sharing knowledge dari Pak Lukas, maka waktu dan tempat kepada Pak Lukas kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Amanda. Ini izin saya untuk share sambil menyapa rekan-rekan semuanya. Selamat sore semuanya, salam sehat di tempat masing-masing. Ini kesempatan yang diberikan oleh Mas Ferian Anggara dan Fakultas Teknik akan coba saya pakai untuk mendiskusikan tentang apa yang kita sebut sebagai critical element. Dan ini mohon maaf sebelum saya lanjut, bisa terdengar dan terlihat baik Mbak Amanda? Bisa Pak. Oke ya, seperti ini ya. Oke, saya lanjut. Selamat sore rekan-rekan semua, Ibu Bapak dan mahasiswa, rekan mahasiswa, kolega dan lain-lain. Saya tidak bisa menyebut satu persatu karena waktu dan lain-lain. Saya sebetulnya harus menyampaikan permintaan maaf kalau apa yang saya sampaikan nanti tidak seperti gambaran Mas Ferian, karena saya berasal dari generasi yang berbeda ya, yang old school, dan saya selalu melihat segala sesuatu dengan kehati-hatian dan konteksnya ada ini value geologi ekonomi. Saya bidang